Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Puspita, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Palangkaraya. Unsur intrinsik dalam drama. Unsur intrinsik dalam drama adalah unsur-unsur pembentuk drama dari dalam. Komponen-komponen yang termasuk sebagai unsur intrinsik drama antara lain adalah tema, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, dialog, bahasa, konflik, dan amanat. Adapun komponen-komponen yang membangun suatu drama yang dikatakan sebagai unsur intrinsik adalah: yang pertama, judul. Judul merupakan komponen utama yang harus ada dalam sebuah drama. Melalui judul, seorang bisa sedikit mengetahui bagaimana jalan cerita suatu drama yang ditampilkan. Judul juga dapat menarik minat penonton untuk menyaksikan drama yang ditampilkan. Judul merupakan nama suatu drama atau hal apapun. Dalam karya seni, judul memiliki peran penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Selain itu, dengan melihat judul, kita akan mengetahui beberapa hal atau jalan cerita dari suatu drama. Judul dapat menunjukkan siapa tokoh utama dalam drama tersebut, alur cerita, dan sebagainya. Yang kedua, tema. Tema merupakan komponen kedua yang bertujuan untuk membangun sebuah drama. Tema merupakan keseluruhan dari cerita yang dibuat. Tema ialah ide pokok yang menjadi dasar atau pokok utama dari drama. Drama dikatakan tema sebagai akar pada suatu drama. Berdasarkan tema, unsur intrinsik dalam drama dikembangkan dan dikarang sedemikian rupa mengikuti tema yang telah ditentukan, seperti alur, penokohan, latar, gaya bahasa, judul, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada alur atau plot. Alur cerita merupakan komponen ketiga yang mendukung suatu drama. Memperhatikan alur tentunya membuat drama menjadi lebih menarik. Plot atau alur disebut juga sebagai jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Tahapan-tahapan dalam alur meliputi: yang pertama, tahapan awal. Pada tahapan awal ini merupakan tahapan pengenalan tokoh-tokoh cerita serta perwatakan, latar, dan lain sebagainya. 2. Pemunculan konflik. Tahap selanjutnya penonton diajak pada pengenalan konflik. Pada tahap ini, konflik yang merupakan bumbu agar suatu drama lebih menarik akan terjadi. Konflik-konflik ini tentunya melibatkan sebuah pemain atau tokoh. Dalam tahap ini pula penonton akan mengenal alur dari cerita yang dibuat. 3. Komplikasi. Komplikasi ini merupakan tahapan peningkatan konflik. Pada tahap ini, semakin banyak insiden-insiden terjadi, beberapa konflik pendukung akan terjadi untuk menguatkan konflik utama pada alur cerita. 4. Klimaks merupakan tahapan puncak dari konflik yang ada. Tahapan ini merupakan tahapan puncak dari ketegangan yang terjadi mulai dari awal cerita. 5. Resolusi merupakan tahapan yang menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Teka-teki pada setiap konflik yang terjadi pada awal-awal cerita akan terungkap pada tahap ini. Seringkali, perwatakan yang asli dari setiap tokoh akan muncul di tahapan ini. 5. Akhir pada tahap ini adalah bagian dalam tahap ini semua konflik telah terpecah dan merupakan akhir dari cerita. Yang keempat, latar atau setting. Latar merupakan unsur intrinsik drama yang tentunya dapat membangun suatu drama menjadi lebih menarik.
Latar terdiri dari latar tempat untuk menggambarkan lokasi drama, latar waktu untuk memberikan info kapan terjadinya adegan dalam drama, serta latar situasi untuk menjelaskan suasana dalam cerita di drama tersebut. 5. Dialog. Unsur intrinsik drama selanjutnya adalah dialog. Pengertian dialog merupakan serangkaian percakapan dalam cerita. Dialog bisa terdiri dari satu tokoh dengan tokoh yang lain, bisa juga berupa dialog sendiri atau disebut sebagai monolog. Adanya dialog memberikan penjelasan terkait jalannya cerita, bisa juga disertai gaya dan mimik wajah. 6. Konflik. Konflik juga termasuk unsur intrinsik drama. Arti konflik adalah pertentangan atau masalah yang terjadi pada suatu drama. Adanya konflik menjadi inti permasalahan yang ada dalam drama. Dalam sebuah drama bisa terjadi satu konflik atau bahkan lebih. Konflik sebuah drama akan menambah ketertarikan para penonton. Bahkan sebaiknya mampu mengajak penonton seolah-olah larut dalam merasakan pertikaian yang terjadi antar tokoh. Konflik antar tokoh menyimpankan teka-teki yang membuat penonton semakin penasaran dengan kelanjutan cerita dan bagaimana endingnya. 7. Bahasa. Bahasa unsur intrinsik dalam drama selanjutnya adalah bahasa atau gaya bahasa. Bahasa merupakan kata-kata yang digunakan dalam percakapan cerita drama. Bahasa yang digunakan dalam sebuah drama memiliki kekhawatiran yang mengacu pada budaya, kehidupan sehari-hari, sosial budaya, serta pendidikan. Bahasa digunakan untuk menghidupkan cerita agar cerita senantiasa komunikatif. Yang kedelapan, amanat. Unsur intrinsik drama selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang diinginkan disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Amanat drama atau pesan yang disampaikan melalui peran para tokoh dalam cerita drama. Sekian dari saya.